jual di atas jualan orang lain. Nah, ini nanti terjadi lagi iri, sama-sama seprofesi pedagang sama pedagang di pasar, sama-sama jual sayur. Ataupun ini sekarang lagi musim kurban, sama-sama jual kerbau. Ketika ada orang pembeli menawar barang dagangan saudara kita, maka kita yang berjualan yang sama, misalnya ini Ahmad jual kerbau, saya juga jual kerbau. Datang Pak Ibrahim kepada Pak Ahmad, dengar-dengar Bapak jual kerbau ya? Iya. Beratnya taksirannya berapa kilo? 199 kilo. Oh, besar ya? Besar. Harganya juga murah. Maka saya datang, Pak Ibrahim, kerbau saya lebih besar lagi. Dia 195, saya 195,5 on. Harganya lebih murah lagi. Kalau dia 15 juta, 20 juta, saya 8 juta pun tidak apa-apa. Itu tidak boleh, hukumnya haram. Kenapa akan terjadi iza, menyakiti saudara kita. Tetapi ketika nanti mereka transaksinya sudah, kalau memang berlanjut apa tidak, setelah selesai baru kita tawarkan. Bapak tadi nawar kerbaunya Pak Ahmad ya? Iya. Terus jadi enggak? Enggak jadi. Kenapa? Harganya belum cocok. Berarti udah deal ya? Enggak jadi. Udah. Kalau gitu gimana kalau sama kerbau saya? Kerbau saya ini juga sama besarnya kayak kerbaunya Pak Ahmad. Harganya sekian. Nah, begitu. Ini sekarang ini terjadi kemarin 2018. Kami pergi ke Bangladesh. Di sana itu aneh. Ada anehnya, tapi banyak kelebihannya. Ini jangan ini buat tidak tengok keburukan orang lain nih. Anehnya di mana? Warung nasi di sana, kalau kita kan diem aja. Pemilik warung yang karyawannya itu diam duduk aja, nunggu kalau ada orang datang makan ya kita layani. Di sana enggak, rame-rame nunggu di jalan kaki lima itu. Pak sini, kalau bahasa kita sini Pak, sini enak, sini ada daging, ini ada cumi, di sini ada udang, ada lobster, sini enak lu, murah lagi. Pokoknya gitu. Warung sebelah gitu juga, yang sana gitu juga. Bingung kita mau kemana nih? Mau kemana nih makan? Begitu. Sebetulnya yang seperti itu dia tidak boleh. Tapi mungkin pas yang lagi jualan tuh ya belum belajar ilmu tentang itu. Seperti itu. Nggak boleh menjual barang di atas jualan orang lain, itu akan menyakiti dia. Tapi kalau akhlaknya bagus, itu di zaman Rasulullah di Madinah ada orang Yahudi masuk Islam. Gara-gara begini, ini sahabat ini jualan, kemudian bukan Yahudi pembelinya nggak disebutkan, penjualnya Muslim, di sana Yahudi. Yang Muslim ini banyak yang udah beli belanja. Wah, udah 1 jam. Tapi jam berapa nih? Maghrib lewat 48 atau 50. Tanya jawab, betulnya ada tanya jawab. Iya, boleh. Tapi ini kita selesaikan dikit. Saya bilang, dia yang Muslim ini udah banyak yang belanja sama dia. Ditengok dari pagi, entah sampai siang, entah dari siang sampai sore, yang tetangganya yang jualan itu nggak ada satupun yang datang sana beli. Maka kasihan dia, pas datang pembeli bilang, Pak, Bapak beli aja di situ. Nggak salah Yahudi lah yang pembelinya, pokoknya begitulah. Bapak di situ aja belanjanya. Kenapa? Kamu nggak senang barang kamu dibeli? Bukan begitu ceritanya. Saya ini dari pagi udah banyak pembeli, tapi Bapak itu kasihan, dia dari pagi nggak ada yang datang belanja ke situ. Maka akhirnya dia pun belanja ke situ. Akhirnya salah satu entah yang penjual di sana atau yang pembeli ini masuk Islam. Kenapa? Karena akhlaknya begitu bagus. Maka saya kalau santri-santri belanja ke pasar, saya bilang, jadi kalau kalian belanja tengok nek ataupun orang yang jualannya kecil, ataupun yang sekiranya itu orang nggak pada banyak datang ke situ, belilah ke situ. Kalau yang lain tuh yang grosiran yang banyak itu mereka udah banyak tuh yang beli. Itu kasihan, mereka itu cuman jual daun pisang kadang-kadang, jual batang serai. Maka carilah situ, walaupun mungkin barang-barangnya itu nggak sebagus-bagus yang di sebelahnya, beli di situ. Itu niatnya kita bantu dia walaupun dengan cara membeli, dengan akhlak yang bagus kepada orang Islam, sehingga dengan seperti ini jadi sebab hidayah. Wa kunu ikhwana, jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara, yang berkasih sayang dengan yang lain. Al-muslimu akhul muslim, orang Islam itu adalah merupakan saudara bagi orang Islam yang lain.
Maka harus baik-baik, jangan saling menyakiti, saling memaafkan, saling memaklumi. Limuhu wala yakzuluhu, janganlah satu orang muslim menzalimi saudara muslim yang lain, jangan pula menghinakannya. Wala yahqiru, jangan pula merendahkan muslim yang lain. Orang merendahkan orang itu sombong. Ketika baginda Nabi tanya, ya Rasulullah, kalau orang pakai pakaian bagus itu sombong apa bukan? Enggak. Kalau kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, itu bukan sombong. Hartanya banyak bukan sombong. Sombong itu apa? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Dikasih tahu ini loh tertib agama, malah ditentak, apa kamu ini sok alim, sok ngerti aja, kamu juga baru anak kemarin. Itu namanya sombong. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, mentang-mentang kita orang kaya, mentang-mentang kita pejabat, mentang-mentang rupanya cantik, ganteng, menganggap orang lain itu enggak sempurna. Itu namanya sombong. Maka jangan dengan seperti itu. Wala yahqiruhu, janganlah orang Islam merendahkan orang Islam yang lain. At-taqwa hahuna, kata baginda Nabi, seraya beliau menunjuk ke arah hati dada beliau. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini loh tempatnya. Nah, diulangi 3 kali betul-betul, artinya baginda Nabi menguatkan pembicaranya. Takwa itu di sini, yang penting itu takwa. Takwa itu tempatnya di dalam hati. Kamu udah buat amal begini begitu, tapi hakikatnya hanya Allah dan kamu yang tahu sebenarnya karena apa kamu beramal, karena Allah, karena orang lain. Pokoknya at-taqwa hauna di sini. Kemudian bihasbi mri'in minasyarri ayah qira akhahul muslim, cukuplah seseorang itu dianggap buruk, dihitung sebagai orang yang buruk kala dia merendahkan saudaranya yang muslim. Orang Islam itu harus kita jaga kehormatannya, kita jaga darahnya, tidak boleh disakiti, hartanya harus kita jaga, karena itu sudah dijaga oleh Islam, kecuali dengan hak Islam. Hak Islam itu apa? Kalau dia misalnya membunuh, balas dibunuh. Kalau dia memotong tangan orang lain, hukum Islam balas dipotong tangannya, namanya qisas. Kalau hartanya ada zakatnya, maka itu hak Islam. Kalau misalnya zina musuh, dia harus dibunuh, dirajam sampai meninggal, apalagi. Itu yang hak-hak Islam. Tapi selain itu tidak boleh diganggu kehormatannya, hartanya, kemudian apalagi darahnya, tidak boleh disakiti. Cukuplah seseorang itu dianggap buruk apabila dia menghinakan saudaranya, menghinakan saudara yang lain. Kullul muslimin haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Setiap orang Islam haram bagi orang Islam yang lain darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Satu hadis lagi. La yadkhulul jannata namam, orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk surga. Wala qattatun, juga tidak orang-orang yang apa? Qattat itu memfitnah. Orang yang suka ngadu domba, suka memfitnah, itu tidak akan masuk surga. Selamanya apa sementara? Ya tergantung. Kalau orang kafir selamanya. Tapi kalau orang Islam itu suatu saat nanti karena imannya, karena kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam hatinya, dia akan masuk surga juga. Tetapi harus dibersihkan dulu dosa-dosanya di dalam neraka. Nggak tahu berapa dosa dalam neraka selama satu hukum. Hukum itu 80 tahun. 1 tahun terdiri 360 hari. 1 hari di akhirat, wa inna yawman inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun dalam hitungan kita di dunia. Orang melalaikan satu waktu salat, bukan nggak salat sama sekali. Udah masuk waktu asar nih, tunda. Tahu-tahu udah masuk waktu maghrib, waktu asar habis, kemudian baru salat asar. Itu namanya menunda-nunda. Ya. Maka orang seperti itu, orang melalaikan salat seperti ini, dia akan dihukum di dalam satu hukum. Kalau dihitung pakai hitungan dunia, 28.800.000 tahun. Tuh. Ini melalaikan satu waktu salat. Gimana dosa riba, dosa ini dan itu. Ringkasnya, kita ini kalau bukan karena rahmat, itu tidak akan selamat lah. Makanya kita banyak aja buat baik, banyak taubat, lihat kebaikan orang lain, jangan ceritakan keburukan orang lain. Apa kata pepatah? Cubit kulit, gimana? Cubit kulit sendiri sebelum cubit orang lain. Coba, ibu praktekin. Cubit. Kalau sakit, berarti jangan nyubit orang lain. Kalau orang lain tentu juga sakit. Nah, seperti itu juga. Baik, Bapak Ibu.